Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11, kita ketemu lagi di materi teks prosedur ya. Di pertemuan kedua ini, seperti yang sudah pernah disampaikan kemarin, bahwa kalian sudah membaca buku dan juga PPT yang telah disampaikan. Jadi hari ini kita akan diskusi apa yang sudah kalian baca dan kalian pelajari ya. Nah, dari buku yang sudah kalian baca, yang pertama adalah kita lihat bahwa teks prosedur itu dibentuk oleh atau strukturnya itu terdiri dari ada tujuan yang ini bisa berada di kalimat atau di paragraf pembuka ya, sebagai pengantar menuju ke langkah-langkah yang akan disampaikan. Nah, yang di teks prosedur tentang wawancara kerja, paragraf pertamanya itu adalah tentang apakah itu wawancara kerja dan mengapa sebuah perusahaan perlu melakukan kegiatan wawancara dalam merekrut karyawan baru. Nah, di paragraf kedua hingga ke-9 itu eh, apa rincian langkah-langkah. Jadi ada langkahnya itu ada banyak ya dari paragraf 2 sampai 9 dan masing-masing langkah itu diuraikan dalam satu paragraf tersendiri. Jadi setiap kita menyebutkan satu langkah maka harus diuraikan dalam satu paragraf ya. Kemudian ditutup oleh paragraf terakhir yaitu paragraf 10 tentang penegasan ulang ya atau simpulan dari keseluruhan teks yang sudah disebutkan di atas. Nah, dalam paragraf terakhir di teks wawancara itu disebutkan kurang lebih bahwa apabila kita mengikuti langkah-langkah yang telah disebutkan, maka kita akan berpeluang besar untuk bisa diterima menjadi karyawan di perusahaan tersebut ya. Nah, kemudian teks yang berikutnya adalah ini tentang kiat menata rambut pendek. Nah, kita harus merancang dulu ya ketika kita mau menuliskan sebuah teks prosedur dengan langkah-langkah tertentu, maka langkah-langkah tersebut kita rancang dulu sebagai garis besar langkah ya. Kalau di kiat menata rambut pendek ini ada 4 garis besar langkah, ada keringkan dengan handuk, gunakan produk styling, kemudian blow dry dari akar rambut terlebih dahulu, serta yang terakhir adalah tambahkan kesan bervolume. Nah, dari 4 rancangan garis besar ini, setiap poinnya kita uraikan dalam satu paragraf ya. Jadi boleh menggunakan pointer seperti ini 1, 2, 3, 4 atau bisa juga seperti yang kemarin teks wawancara kerja itu langsung berupa paragraf-paragraf saja ya. Oke, ini hanya mode penulisan. Kalian boleh pilih yang mana aja ya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi setiap uraian dalam poin-poin ini menjelaskan kepada pembaca bagaimana sih mengeringkan dengan handuk itu caranya gitu ya. Terus yang salah kayak gimana, akibatnya apa. Begitu juga poin-poin selanjutnya. Nah, lihat setelah poin keempat, langkah yang keempat, kita tidak menemukan paragraf penutup. Jadi udah selesai aja gitu ya. Bahwa begitulah penataan atau perawatan rambut. Nah, jadi dalam analisis teks ini kita bisa sebutkan bahwa teks prosedur yang ini nah ini ya lihat tujuannya ada, struktur teks prosedur penjelasan. Tujuannya ada, langkah-langkahnya ada, tapi penegasan ulang tidak ada ya. Jadi kita tuliskan hasil analisis sesuai dengan teks yang kita amati. Nah, kemudian dalam teks prosedur, kita lihat unsur kebahasaannya banyak menggunakan kata kerja perintah yang disebut dengan kata kerja imperatif. Dan kata kerja imperatif ini biasanya dibentuk oleh akhiran kan, i, dan lah. Ya. Jadi pastikan rambut Anda sudah kering gitu ya. Atau hindari pemakaian yang berlebihan misalnya ya gitu ya. Nah, jadi itu kata-kata imperatif. Kemudian juga ada kata-kata teknis, ada konjungsi, persuasif, dan deskripsi alat. Nah,
di teks-teks berikutnya di sini kita banyak contoh ya supaya kalian lebih memahami contoh-contoh teks prosedur. Nah, sekarang kita akan lihat, nah ini teks prosedur 4 tips agar tidak iri kepada orang lain. Nah, ini bisa disebutkan langsung di judul 4 tips gitu ya. Nah, jadi pembaca tuh pengen tahu ada 4 nih apa aja gitu ya. Nah, pembuka dari teks prosedur ini diawali dengan kalimat tanya. Boleh ya seperti itu. Jadi, pernahkah Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain? Nah, dengan pertanyaan itu sudah menjurus ke inti ya, ke tujuan ya, karena ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain itu boleh jadi akan timbul rasa iri ya. Nah, sedangkan ini tips tentang agar kita tidak iri kepada orang lain ya. Nah, di teks prosedur yang ini ternyata si penulisnya melansir dari media yang lain. Lihat ini, Anda bisa mengikuti tips yang dilansir dari Huffington Post ya. Jadi ini sebuah nama media yang dikutip atau dilansir menjadi teks prosedur ini. Nah, di dalam teks yang ini penulisannya tidak menggunakan pointer tapi dia menyebutkan judul secara khusus ya, karena mungkin di sebelumnya sudah disebutkan di judul bahwa tipsnya ada 4, jadi di sini tidak disebutkan lagi. Nah, yang pertama, kenali diri sendiri. Kemudian berikutnya gitu ya. Nah, lihat di paragraf terakhir pun ini di langkah terakhir ternyata si penulisnya tidak juga menuliskan paragraf penutup ya. Kalau kalian praktik teks prosedur jangan kayak gini ya, harus bikin yang sebaik-baiknya lengkap dengan paragraf penutup. Nah, ya. Nah, jadi teks-teks prosedur itu bisa berbagai macam penulisannya. Nah, yang ini meredakan kejengkelan pada hari Senin. Nah, di paragraf pembukanya cukup banyak, kemudian berikut 5 tips untuk meredakan kejengkelan di hari Senin. Ini juga seperti yang tadi 4 tips agar tidak iri, dia tidak menggunakan pointer tapi menggunakan judul-judul pada subbab seperti ini, pada subparagraf seperti ini ya. Nah, ini juga dikasih sub dengan judul di huruf tebal di board gitu ya. Nah, ini juga tanpa paragraf penutup ya. Nah, jadi ada contoh yang lengkap, yang komplit, dan ada juga contoh yang tidak ya. Nah, tentu saja kalian kalau membuat harus menggunakan contoh yang komplit, yang lengkap. Nah, kemudian ada teks para prosedur berikutnya yang ini memang lebih spesifik untuk segmen tertentu ya. Ciri ban yang tepat untuk musim hujan ini diperuntukkan bagi mereka para pengguna atau penggemar otomotif ya. Bagaimana memilih ban yang tepat. Maka di sini ada beberapa istilah-istilah yang tidak dipahami oleh orang-orang awam. Ini ada istilah-istilah ban, istilah-istilah ya istilah-istilah otomotif lah ya. Nah, jadi untuk hal seperti ini tidak lagi dijelaskan karena mungkin penulisnya berpikir bahwa ini memang sudah dipahami oleh para pengguna otomotif ya. Nah, jadi seperti itu kita menyusun teks prosedur ya. Kalian nanti akan membuat teks prosedur dengan langkah-langkah seperti yang sudah diuraikan tadi ya. Nah, ini langkah-langkahnya: menginventarisasi macam-macam kegiatan, menentukan tema, membuat kerangka, mensistematisasi, mengumpulkan bahan dan mengembangkan kerangka ya. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian kalian juga bisa membuat teks prosedur dari sebuah ilustrasi. Dalam contoh di sini ada 2 ilustrasi yang diperlihatkan. Yang pertama adalah tentang kelas yang tidak punya dana untuk menyambut peringatan HUT RI, sementara
ketentuan sekolah harus menghias kelas, harus mengikuti perlombaan. Nah, ini bisa dikembangkan menjadi sebuah teks prosedur tentang bagaimana mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah ini tentang ilustrasi dalam keluarga ya. Ada kakak yang ingin melanjutkan kuliah sementara dana yang dimiliki ayah itu nggak cukup karena digunakan untuk pembiayaan perawatan kakek yang sakit. Nah, ini mungkin teks prosedurnya membidik si kakak ya, bagaimana sikapnya menghadapi kondisi seperti ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi nanti kalian juga bisa membuat teks prosedur dari sebuah ilustrasi seperti itu. Disusun langkah-langkahnya, garis besarnya dulu, kemudian diuraikan ya. Nah, yang berikutnya adalah kalian harus bisa menyunting teks prosedur. Menyunting ini artinya adalah mengedit ya. Jadi dalam teks prosedur yang sudah kita pelajari itu ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Ada yang penulisannya kurang tepat, ada yang tata letaknya kurang baik, ada kebahasaannya yang kurang pas, kalimatnya tidak efektif, terlalu berlebihan, kepanjangan atau bertele-tele ya. Nah, jadi nanti kita akan praktik juga mengedit sebuah teks prosedur. Di sini ada contohnya, penggunaan kata kenali itu harusnya dituliskan mengenali gitu ya. Kemudian bagaimana sebuah kalimat itu menjadi efektif, misalnya dengan memotong satu kalimat panjang menjadi 2 kalimat pendek ya. Dalam hal ini juga kita bisa menggunakan rasa gitu ya, rasa bahasa. Ini kayaknya kok nggak enak ya kepanjangan, ini kok kayaknya nggak puguh gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan dalam melakukan penyuntingan ya. Oke, nanti kita akan ada latihan yang harus kalian kerjakan. Sementara penjelasan dari Ustada mengenai materi ini sudah cukup kan? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami, boleh kita langsung diskusikan di chat di grup ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.